Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nudi Khalifatan. Saya mahasiswa dari kelas 05 SMJE 022. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan 7, yaitu tentang rapat bisnis. Pada program studi manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dalam dunia bisnis, banyak pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terselenggaranya kegiatan bisnis. Seorang pelaku bisnis perlu menjalin banyak relasi atau hubungan dengan pihak yang berkepentingan. Suatu perusahaan mempunyai struktur organisasi yang telah disepakati, di mana setiap pihak dalam organisasi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Perusahaan memiliki banyak informasi yang masuk dan keluar. Perusahaan tersebut harus tepat dan bijak dalam menyalurkan informasi-informasi tersebut. Selain itu, pelaku bisnis harus menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis lainnya untuk mengembangkan kemajuan usahanya. Segala informasi, baik berupa tugas, perintah, isu, serta perjanjian maupun kerjasama dengan pihak lainnya dengan yang menunjang kegiatan bisnis dan kemajuan perusahaan. Agar dapat tersebar dan didiskusikan dengan jelas, perlu adanya sebuah pertemuan antar pihak yang dapat disebut dengan rapat bisnis. Masuk pada slide selanjutnya, itu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama ada apakah yang dimaksud dengan rapat bisnis. Yang kedua ada apa saja jenis-jenis rapat bisnis. Yang ketiga ada bagaimana perencanaan rapat bisnis yang baik. Keempat ada bagaimana agar rapat bisnis dan dapat terlaksana dengan baik. Masuk ke selanjutnya ada tujuan. Secara garis besar, manfaat dan tujuan dari penulisan makalah ini antara lain ialah satu, menjelaskan arti dan maksud dari rapat bisnis. Yang kedua ada menjelaskan jenis-jenis rapat bisnis. Yang ketiga ada menjelaskan perencanaan rapat bisnis yang baik. Dan yang keempat ada menjelaskan pelaksanaan rapat bisnis yang baik. Rapat bisnis, pada dasarnya, rapat adalah salah satu wadah komunikasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat dan hadir di dalam yang dipakai perusahaan, lembaga bisnis, atau lembaga non-bisnis untuk membicarakan bahasan tertentu. Namun, terkadang rapat seringkali terjadi dalam rapat yang berjalan tidak efektif dan tanpa capaian jelas sebagaimana diharapkan. Berdasarkan hal itulah, maka rapat bisnis harus dikonsep dan diarahkan agar berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh semua pihak, khususnya pihak manajemen perusahaan. Maka pada uraian di bawah ini akan dipaparkan mengenai rapat bisnis secara detail. Masuk pada selanjutnya, itu ada pengertian rapat bisnis. Rapat bisnis atau yang sering disebut business meeting dalam buku komunikasi bisnis Purwanto 2011 ayat 320 bisa diartikan sebagai sebuah pertemuan dua orang ataupun lebih di sebuah tempat, baik di dalam kantor atau di luar kantor, guna membahas hal-hal dalam urusan kegiatan bisnis. Perbedaan rapat bisnis dan non-bisnis. Yang menjadi pembeda antara rapat bisnis dan rapat non-bisnis ialah tentang tujuan ataupun orientasi dalam menyelenggarakan sebuah pertemuan. Rapat bisnis pasti mempunyai orientasi ataupun tujuan, yaitu bisnis. Membahas tentang bisnis mempunyai tujuan akhir ialah bagaimana cara suatu perusahaan memperoleh keuntungan. Selain itu, bahwa rapat bisnis biasanya resmi ataupun formal serta condong ke protokoler. Sebuah rapat non-bisnis biasanya mempunyai orientasi ataupun tujuan, penyelenggaranya tidak mempunyai orientasi pada bisnis, misal guna tujuan masalah sosial, pendidikan, ataupun kesehatan. Tujuan rapat. Menurut Locker dalam bukunya yang berjudul Business Communication, Building Critical Skill mengatakan bahwa sebuah rapat biasanya memiliki berbagai tujuan seperti satu, berbagai informasi. Yang kedua ada perpajakan ide atau gagasan. Yang ketiga ada evaluasi ide atau gagasan. Yang keempat ada pengambilan keputusan. Yang kelima ada membuat dokumen. Yang keenam ada memotivasi peserta. Jenis-jenis rapat, konferensi rapat dalam kondisi yang efektif, meeting sebelum rapat ke dalam beberapa jenis diantaranya
Yang pertama ada pengarahan atau briefing. Briefing secara umum disebut juga sebagai rapat pengarahan. Karena dalam kegiatan ini pimpinan rapat biasanya hanya menginformasikan dan memberi pengarahan, perintah dalam perusahaan guna melaksanakan aturan dalam penyelesaian tugas-tugasnya. Pelaksanaan briefing di suatu perusahaan bisa berbagai variasi, seperti adanya perusahaan yang melaksanakan kegiatan itu dengan jadwal tertentu dan rutin. Namun, ada yang melaksanakan kegiatan briefing dengan sifat insidental. Yang kedua ada rapat konsultasi atau yang biasa disebut advisory meeting. Rapat rapat konsultasi bisa disebut rapat berbagi informasi kepada pihak yang lain. Rapat ini berisi suatu proses guna saling menerima dan memberi ide serta gagasan, masukan, dan pandangan serta keluhan dari pihak lain. Yang ketiga ada rapat komite atau disebut committee meeting. Kelompok dalam rapat komite mempunyai otoritas dan kompromi serta resolusi. Oleh sebab itu, para peserta rapat ini terdiri dari berbagai orang dengan berbagai latar belakang profesi, sehingga tidak menjadi heran jika dalam mengambil keputusan menjadi diskusi yang panjang lebar, bahkan sering terjadi debat kusir yang tanpa hasil. Yang keempat ada rapat dewan. Rapat dewan adalah pertemuan yang beranggotakan sekelompok orang dari latar belakang dan minat yang berbeda guna memutuskan masalah tertentu dengan dalam mencari konsensus bersama di antara mereka. Yang kelima ada negosiasi atau yang disebut negotiation. Pada proses negosiasi ini terdiri dari sekelompok anggota yang punya berkepentingan dan maksud serta tujuan berbeda-beda. Melalui proses negosiasi itu, antara para anggota diinginkan bisa mendapat kesepakatan yang mampu memberikan keuntungan bagi semua pihak. Masuk pada bab selanjutnya yaitu perencanaan rapat bisnis. Agenda kegiatan yang tercantum dalam rapat bisnis akan menjadi tolak ukur seluruh peserta rapat bisnis hingga rapat tersebut berjalan dengan baik dan sesuai ekspektasi semua pihak. Oleh karena itu, ada beberapa indikator baik atau tidak suatu rapat berjalan di antaranya ada satu mencantumkan tanggal, tempat, waktu dimulai, dan waktu selesai. Yang kedua ada mencantumkan rumusan tujuan dan atau maksud rapat. Yang ketiga ada mencantumkan peserta siapa saja yang hadir. Yang keempat ada daftar topik atau masalah yang akan dibahas. Yang kelima ada alokasi waktu yang ditentukan dalam membahas tiap topik. Yang keenam ada berbagai bahan bagi para peserta yang sudah disiapkan sebelum rapat dilaksanakan. Yang ketujuh ada berbagai bahan rapat yang dibagikan kepada seluruh peserta rapat bisnis minimal 1 minggu sebelum kegiatan rapat dilaksanakan. Rencana rapat bisnis, berbagai hal yang harus disiapkan dengan baik, khususnya bagi para panitia kegiatan antara lain undangan, tempat, dan waktu yang dibutuhkan. MC, moderator, kemanitiaan, peserta narasumber, pelatihan yang harus disiapkan, semua berkas dan bahan lainnya. Efektivitas rapat ditentukan oleh beberapa komponen di antaranya persiapan panitia, siapkan narasumber, seperti materi, datang tepat waktu, dan juga keaktifan peserta rapat bisnis. Kualitas pendukung lainnya adalah pengetahuan posisi tempat duduk dan diusahakan terjadi interaksi yang baik antara peserta dan pimpinan rapat tersebut. Menurut yang disampaikan Dobson, terdapat beberapa hal seperti pengetahuan tempat duduk yang dapat digunakan untuk menjalankan rapat antara lain. Pertama adalah bathroom style atau gaya persegi 4. Dan yang kedua ada U-shape style atau bentuk huruf U. Dan yang ketiga ada classroom style atau bisa disebut gaya ruang kelas. Pelaksanaan rapat bisnis, ruang rapat gaya melingkar. Selain yang disampaikan itu, susunan layout tempat duduk juga bisa disusun dengan berbagai gaya lainnya, seperti chevron style. Bisa seperti theater room, bisa seperti banquet, ataupun perjamuan. Tindak lanjut rapat bisnis, hasil dalam sebuah rapat bisnis sebaiknya dibuat dokumentasi secara baik dan keseluruhan bentuk. Untuk perdokumentasian saat rapat penting untuk ditinjau ulang, seperti pidato pengarahan dan pimpinan, pemaparan para narasumber, alternatif diskusi yang berisi tanya jawab saat rapat, dan serta dokumentasi lainnya yang berwujud rekaman audio visual. Jika rapat bisnis itu mengundang mitra bisnis perusahaan, sebaiknya mitra bisnis itu dapat melaporkan laporan akhir dari rapat tersebut. Hal ini penting dikarenakan mitra bisnis tersebut terlibat aktif yaitu sebagai sponsor yang penting dalam penyelenggaraan rapat bisnis itu. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah rapat bisnis atau business meeting merupakan bentuk pertemuan dua orang ataupun lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis.
Rapat bisnis berorientasi pada bisnis dan bertujuan untuk mencapai beberapa target yang diinginkan. Rapat bisnis sendiri terbagi menjadi beberapa jenis seperti pengarahan, rapat konsultasi, rapat komite, rapat dewan, negosiasi, rapat informasional, rapat motivasional, dan rapat partisipatif. Dalam rapat bisnis, perlu mempersiapkan perencanaan secara matang dan persiapan pelaksanaan maksimal mungkin. Rapat bisnis juga memiliki gaya susunan tempat duduk memiliki gaya persegi 4, bentuk huruf U, gaya ruang kelas, gaya melingkar, gaya chevron, gaya modifikasi, gaya setengah melingkar, dan gaya kelompok. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.